Ini siapa yang berdiri? Bapak Hashtag. Hashtagnya masih nggak? Jadi jual goblok. Gus, lu ngapa? Lu ngapa sih bikin orang gedek banget? Lu kan pemuka agama, tokoh agama. Bisa-bisanya lu begitu, tingkah laku lu. Jangan bilang bapak penjual es itu dia dinaikkan derajatnya karena dihina oleh Miftah dan semua audiens yang tertawa yang kayak Dajjal itu. Bapak itu mendapatkan rezeki dan dinaikkan derajatnya itu karena doa-doanya. Karena Tuhan ingin menunjukkan kepada Miftah bahwasannya yang dihinanya itu adalah ciptaan Tuhan yang seharusnya dilayakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman semua, sesuai dengan cuplikan video di awal, kali ini saya akan membagikan video sekumpulan emak-emak cerdas yang mengomentari Gus Miftah dan juga Usman Ali ya teman-teman, yang dianggap sebagai pemuka agama yang tidak bermoral dan juga tidak bisa menjadi panutan umat. Dan di sini emak-emak menyebutkan bahwasanya yang mentertawakan bapak-bapak penjual es teh tersebut, terutama si Miftah, tidak layak untuk menjadi pemuka agama ya teman-teman. Karena seharusnya pemuka agama itu tidak berperilaku seperti itu. Nah, oke teman-teman semua, tanpa perlu berlama-lama kita simak saja videonya. Gus, lu ngapa? Daim. Lu ngapa sih bikin orang gedek banget? Lu kan pemuka agama, tokoh agama. Betul. Bisa-bisanya lu begitu, tingkah laku lu. Gue gedek banget, gue nontonnya. Lu kan pemuka agama ya. Masalahnya itu kan orang kecil gitu, ya kan. Kalau nggak mau bantu nggak, kalau gue nih ya, kalau lu nggak mau bantu, jangan cengin gitu. Sekarang lu minta maaf, lu kenapa takut miskin? Jangan bercanda. Kalau mau bercanda jadi pelawak, jangan jadi pemuka agama. Kalau gue yang ada di situ tuh, gue rempar lu. Pakai kacamata mulu lagi lu. Kenapa emang mata lu bicek? Hah? Nggak bisa ngelihat itu? Udah ketawa kenceng banget lagi ngecengin orang. Ih, kalau gue beneran ada di situ ya, gue lempar muka lu se-ST disemutin lu. Gak penting gue ilmu banyak, gak punya adab, gak bisa ngargain orang, gak penting gue. Lu kocak banget lu, setan. Buat Usman Ali Salman, pengasuh Ponpes Api Al-Huda Nepak Magelang, yang ketawa ngakak saat si Miftah hina penjual es teh yang katanya bercanda, yang kata orang yang ada di sebelahnya tuh yang dia bikin video yang katanya itu karakter dakwahnya Miftah. Kenapa pak ketawa ngakak gitu? Pengasuh Ponpes guys, gila gak sih? Girang banget pak ngeliat orang dihina, girang banget pak ngeliat orang dikatain goblok. Udah gitu enak ya pak ya, 11-12 sama si Miftah pak. Abis nyakitin orang, abis hina orang, abis mentertawakan orang, abis memperlakukan orang tidak baik, klarifikasi, minta maaf, selesai ya pak ya, kan udah minta maaf, kan hilang. Dan stupidnya lagi yang ngebelain dengan bilang nggak, di dalam agama tidak dibenarkan membuka aib orang. Orang sama si Miftah aja dilakukan di depan publik kok. Aib gimana? Aib itu kalau ditutupin, yang orang nggak tahu terus dibuka-buka gitu, dikorek-korek. Ini dilakukan di depan publik. Orang kayak gitu dibelain, sakit nggak sih? Bingung gua, katanya seharusnya sih ya orang berilmu itu beradab, apalagi orang-orang kayak gitu, pendakwah, pengasuh ponpes. Bingung gua, bukan orang baik gua, tapi nggak ada orang kayak gitu gua tertawain. Miris tuh, tau gak sih gue pas ngeliat reaksi muka bapak penjual es itu, nangis guys, sumpah nangis. Apalagi terus waktu gue nemuin video seorang bapak yang nanti tanggal 3 Maret mau mengumrohkan bapak penjual es teh. Barokallah, sehat-sehat, orang baik.
kebayang sama gua guys, kalau bapak gua di posisi bapak penjual es teh itu. Mungkin orang yang ketawa gue jejek, beneran sumpah. Kalau itu terjadi di bapak gue, yang ngatain gue siram pakai es mukanya, pakai es teh gue siramin ke mukanya. Kalau di posisi gue anaknya bapak gue yang digituin ya, yang ngetawain gue jejek. Gak apa-apa gue masuk penjara belain harga diri orang tua. Alhamdulillahnya bukan bapak gue, tapi gue bersyukur banyak orang baik. Dimuliain ya Pak sama Allah, dihinakan sama manusia, dimuliakan sama Allah. Sehat-sehat buat semua orang baik yang udah bantu bapak itu. Dan yang masih terus ngebelain Miftah sama Usman Ali Salman itu, mudah-mudahan kalian gak merasakan orang tuanya diperlakukan kayak gitu. Sorry tadi nggak assalamualaikum, gue menggebu-gebu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bilang bapak penjual es itu dinaikkan derajatnya karena dihina oleh Miftah dan semua audiens yang tertawa yang kata Dajjal itu. Bapak itu mendapatkan rezeki dan dinaikkan derajatnya itu karena doa-doanya. Karena Tuhan ingin menunjukkan kepada Miftah bahwasannya yang dihinanya itu adalah ciptaan Tuhan yang seharusnya dilayakkan. Rupanya kejadian ini bukan kejadian yang pertama, tetapi memang dia beberapa kali mengolok-olok tukang es. Dengan katanya seperti ini, seolah-olah tukang es adalah nyemot. Ini kalau difilmkan, judul filmnya adalah Dajjal versus Ya'juj Ma'juj. Melihat yang di sebelahnya yang ketawa-ketawa terbahak-bahak kali itu, banyak kali bercandaanmu atau guyonanmu itu nggak lucu sama sekali. Nggak lucu sama sekali. Cenderung menjijaikan, ya. Di hadapan Allah, penjual es teh keliling bisa jadi lebih mulia ketimbang orang yang menyampaikan ayat di panggung dakwah tapi keblinger. Refleks itu terbangun dari kebiasaan. Kalau kita jatuh terus refleks ngucapnya Allahu Akbar, yaitu tandanya udah jadi kebiasaan dia ngucap begitu. Tapi kalau jatuh terus refleksnya ngucap alat kelamin atau kebun binatang, ya itulah kebiasaan dia sehari-hari ngucap begitu. Jadi kalau refleksnya ngucap gablak sama unyang-unyangin pala bini di depan orang banyak, artinya kebiasaan sehari-harinya juga ya nggak jauh-jauh begitu juga. Karena ya teko cuma ngeluarin isi teko nggak sih? Kalau dalamnya air comberan ya nggak mungkin yang keluar malah air zam-zam Pak. Pasti air comberan juga yang kotor dan bau. Jadi kalau mulut keluarnya gablak, terus makian, umpatan, ya itu gambaran isi kepalanya. Gus, kalau guyon itu ketawanya barengan ya. Tapi kalau sampean ketawa sendiri terus yang diajak bercandanya nggak ikutan ketawa, namanya ngetawain bukan bercanda. Itu ngebully hitungannya. Diketawain berjamaah pula, yang pada ketawa juga sakit sih gua rasa. Sampean asik Gus, asik sendiri. Enteng amat tuh mulut permaluin orang di depan umum. Kalau ada asatid yang dakwahnya tuh ngeluarin kata-kata kasar, terus ngelesnya kalau ditegur, kamu ngajinya kurang jauh. Bukan kita jamaahnya yang kurang jauh, tapi sampean Gus yang kejauhan. Emang dakwahnya niru siapa sih Gus? Kanjeng Nabi nggak pernah ya ngomong kasar seumur hidupnya. Terus bapak pedagangnya bilang dia kecewa, dia sedih, dia terluka diperlakukan begitu. Dosa yang nggak bisa terhapus meskipun kita udah jungkir balik taubatan nasuha di hadapan Allah itu ya dosa kita ke manusia yang pernah kita zolimin, bener nggak? Kita mesti dapat pengampunan dulu dari orangnya buat dapetin pengampunan Allah. Emang mesti hati-hati bener ya, karena sakit hatinya orang bisa membinasakan kita. Doa orang teraniaya itu makbul, kagak ada penghalangnya. Ya sampean pasti udah lulus lah, bab ini nggak mesti kita-kitanya ajarin. Ini juga jadi pelajaran nih buat kita semua untuk selalu berhati-hati kalau ngucap. Apalagi sampean kan utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan nih. Setiap kata yang keluar dari mulut kita itu ibarat benih. Kalau kita nanamnya benih kebaikan, kayak misal suka ngasih pujian ke orang, suka ngasih penghargaan ke karyawan, terus kata-katanya ngademin, ya baliknya kita bakal nuai kebahagiaan dan keharmonisan hubungan. Dan sebaliknya kalau yang kita tabur nih benihnya umpatan, cacian, kutukan, ya kita sama bakal nuainya kebencian, permusuhan atau penyesalan. Dan setiap kali kita tergoda buat mengumpat, ingat baik-baik nasihat Nabi. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Dan kalau nggak bisa, ya diam. Gus.
Agus versi Miftah ya teman-teman. Apakah si Miftah ini tidak malu ya teman-teman jika melihat komentar emak-emak tersebut? Karena secara adab tidak luput kemungkinan lebih beradab si emak-emak tersebut ya teman-teman ketimbang si Miftah yang dengan seenaknya mengolok-olok bapak penjual es teh, dan yang lebih parahnya malah ditertawakan di depan jemaahnya. Dan betul juga ya teman-teman kata emak-emak tadi, apa yang sering dilontarkan dari mulutnya itulah yang ada dalam otaknya. Nah oke teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.